Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Lokasi museum ini tidak jauh dari Pasar Senen, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Gedung museum ini adalah gedung tua yang menyimpan ribuan memori yang terkoleksi dari masa ratusan tahun. Sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini dikenal dengan nama Gedung Stovia atau Gedung Sekolah Kedokteran yang didirikan oleh Belanda. School tot Opleiding van Inland Artsen atau disingkat Stovia. Sekolah kedokteran zaman Belanda ini dikenal oleh para pribumi dengan nama Sekolah Dokter Bumiputra. Bangunan bersejarah yang berdiri tahun 1899 ini dibangun di atas lahan seluas 15.742 meter persegi. Kental dengan arsitektur Belanda, bangunan ini dilapisi tembok-tembok tebal yang kokoh yang masih bertahan utuh hingga saat ini. Dari awal pembuatan, gedung ini memang diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama kedokteran Stovia. Stovia sendiri mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Awalnya, sekolah tersebut bernama Sekolah Dokter Jawa yang berdiri pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Karena aktivitas sekolah mengganggu aktivitas rumah sakit, maka Dewan Pengajar memutuskan untuk memindahkan sekolah kedokteran di gedung baru di samping rumah sakit. Di tahun 1899, H.F. Ruhl, Direktur Sekolah Dokter Jawa, memulai pembangunan gedung baru tersebut. Pembangunan gedung itu sempat terhambat masalah biaya, dan baru pada tahun 1901 pembangunan selesai sempurna berkat uluran tangan pengusaha perkebunan dari Delhi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama bagi para pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa tokoh nasional bahkan juga menempuh pendidikan di Stovia seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan R. Sutomo. Mulai Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia dipindahkan ke gedung baru di Salemba, sedangkan ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Kemudian pemanfaatan gedung berubah total ketika Jepang datang sekitar tahun 1942. Selama kurang lebih 12 tahun, gedung pertama difungsikan sebagai kamar tahanan pasukan Belanda yang melawan Jepang. Kemudian di tahun 1945 hingga 1973, gedung tua tersebut digunakan sebagai hunian keluarga tentara Belanda dan beberapa keluarga asal Ambon. Ada banyak alasan mengapa gedung ini menjadi gedung penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Pertama, gedung ini adalah saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Kedua, gedung ini juga merupakan sekolah elit yang sudah mencetak beberapa tokoh kebangsaan yang berjasa besar bagi Indonesia. Dan pada 20 Mei 1974, bertepatan dengan peringatan Kebangkitan Nasional, gedung ini diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Gedung yang terbagi menjadi 4 bagian itu difungsikan sebagai Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan. Baru pada 7 Februari 1984, Gedung Stovia resmi menjadi Museum Kebangkitan Nasional.
Dan kemudian gedung ini pun lantas ditetapkan menjadi benda cagar budaya, sehingga keutuhan gedung harus tetap dilestarikan tanpa adanya perombakan. Adapun peristiwa bersejarah yang terjadi di Gedung Kebangkitan Nasional adalah Desember 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan ceramah tentang studi Fonds atau beasiswa di hadapan pelajar Stovia. Dan tanggal 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama, Budi Utomo. Tanggal 7 Maret 1915, pelajar Stovia mendirikan organisasi kepemudaan pertama, yaitu Tri Coro Darmo. Tanggal 6 April 1973, Gedung Stovia mulai dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Tanggal 20 Mei 1974, Presiden Soeharto resmikan pemanfaatan Gedung Kebangkitan Nasional. Tanggal 12 Desember 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan bersejarah Gedung Kebangkitan Nasional sebagai cagar budaya. Tanggal 7 Februari 1984, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selenggarakan sebuah museum di dalam Gedung Kebangkitan Nasional dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Tanggal 13 Desember 2001, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dan tahun 2012 sampai sekarang, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.